Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Aji Tisan, kelas S201 jurusan Sistem Informasi, dan saya berkuliah di Universitas Teknologi Aqua Makassar atau Unitama, dan sebelumnya dikenal sebagai STIMIK Akba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi operator logika dari mata kuliah Logika Informatika. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mengetahui lebih banyak materi dari Logika Informatika, kalian dapat langsung saja mendaftar di Universitas Teknologi Akba Makassar. Baiklah, tanpa untuk menyingkat itu, saya langsung saja untuk menjelaskannya. Saya akan menjelaskan operator logika. Tugas final mata kuliah Logika Informatika. Pendahuluan. Kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan proposisi atomik menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk. Kata penghubung itu dapat diganti dengan simbol tertentu yang disebut operator logika. Penekanan logika pada penarikan kesimpulan tentang validitas suatu argumen untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat abstrak yang dibangun dengan memakai kaidah-kaidah dasar logika tentang kebenaran dan ketidakbenaran yang menggunakan operator logika, yakni and yang artinya dan, or yang artinya atau, not yang artinya tidak, if then yang artinya jika maka, dan yang terakhir yaitu if dan only if, yang artinya jika dan hanya jika. Selanjutnya yaitu apa arti dari and, or, dan not. And menghasilkan true jika kedua proposisi true. Contohnya P dan Q. Or menghasilkan true jika salah satu dari dua proposisi true. Contoh P or Q. Not atau ialah tidak, membalik nilai proposisi. Contoh lingkaran P. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel nilai yang mendefinisikan nilai kebenaran keseluruhan kalimat berdasarkan nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Untuk mengetahui nilai kebenarannya, digunakan aturan dengan memakai tabel kebenaran atau truth table. Setiap operator pada logika memiliki nilai kebenarannya masing-masing, sesuai jenis operator logika yang digunakan. Selanjutnya yaitu operator logika. Setiap perangkai pada logika memiliki nilai kebenarannya masing-masing sesuai jenis perangkai logika yang digunakan. Perangkai logika atau operator dalam bentuk simbol digunakan untuk membuat bentuk-bentuk logika atau ekspresi logika. Digunakan pun konstanta proporsional, C yang berarti true dan F untuk false. Nah, berikut adalah operator logika tabelnya, rangkai operator dan simbolnya. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi atau conjunction adalah kata lain dari operator dan. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar atau true jika semua komponennya bernilai true, dan akan bernilai false jika salah satu komponennya bernilai false. Perangkai atau operator dan disebut perangkai binary, binary logical connective, karena ini merangkai dua variabel proporsional. Contoh konjungsinya yaitu 17 adalah bilangan prima true, bilangan prima selalu ganjil false, karena bilangan prima tidak selalu ganjil. Tabel kebenaran konjungsi dan. Konjungsi P dan Q bernilai true jika P dan Q keduanya benar true. Selain itu nilainya false. P pada tabel P semuanya bernilai true. Pada tabel Q tabel berisi true false, maka P dan Q bernilai true false. Selanjutnya yaitu disjungsi atau or. Disjungsi atau disjunction adalah kata lain dari operator atau. Disjungsi juga disebut perangkai binary, binary logical connective. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai true jika salah. Satu komponen proposisi bernilai
true dan akan bernilai false jika semua komponennya bernilai false. Berikut adalah tabel disjungsi atau OR. Pada tabel A bernilai false, false, true, true. Pada tabel B bernilai false, true, false, true. Dan pada tabel A or B yaitu false, true, true, true. Nah, contoh penggunaan disjungsinya misalkan kita memiliki dua pernyataan boolean. Kalimat A yaitu hari ini hujan, B hari ini berangin. Contohnya yaitu false. A adalah false, hari ini tidak hujan. B yaitu false, hari ini tidak berangin. Jadi A or B, false or false adalah sama dengan false karena tidak ada pernyataan yang benar. Selanjutnya yaitu negasi atau ingkaran. Negasi atau negation digunakan untuk menggantikan operator tidak. Negasi suatu pernyataan P adalah pernyataan baru yang bernilai false jika P benar dan bernilai true jika P bernilai false. Negasi berarti hanya kebalikan dari nilai variabel proposisi yang dinegasinya. Perangkai negasi disebut perangkai unary atau monadic karena hanya dapat merangkai satu variabel proporsional. Tabel kebenaran negasi. Tabel kebenaran P berisi false dan true, dan tabel kebenaran negasi P bernilai true dan false. Tabel kebenaran negasi P bernilai false true. Negasi P yaitu negasi bernilai benar true jika salah false. Jika sebaliknya akan bernilai false jika P true. Misalnya P hari ini hujan. Jika kita ingin mengetahui kebalikan dari pernyataan ini, kita bisa menggunakan operator negasi. P sama dengan false, hari ini tidak hujan. Jadi, ingkaran P atau negasi P sama dengan negasi false, sama dengan true. Kebalikannya adalah hari ini hujan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu implikasi. Operator implikasi juga dikenal sebagai jika maka atau kondisional. Digunakan untuk menyatakan hubungan kondisional antara dua pernyataan. Dalam bentuk A, jika maka B, ini berarti jika A maka B. Implikasi hanya menghasilkan false jika A adalah true dan B adalah false. Dalam semua kasus lainnya, hasilnya adalah true. Misalnya seperti berikut. Tabel kebenaran implikasinya. Hanya ada satu nilai false yaitu jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, bukan sebaliknya. P yaitu false, Q adalah false. Jika P salah, maka apapun kondisi Q implikasi akan true. Selanjutnya yaitu bimplikasi atau ekuivalensi. Bimplikasi atau bimplication digunakan untuk menggantikan operator jika dan hanya jika. If only if. Bimplikasi dapat disebut sebagai bikondisional karena ia mengkondisikan dua ekspresi logika. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar jika pasangan proposisi penyusunnya bernilai sama. Jika pasangannya memiliki nilai berbeda, maka nilai proposisi yang tersusun bernilai salah atau false. Tabel kebenaran bimplikasi. P, bimplikasi nilainya true jika P maupun Q nilainya sama. P jika maka Q nilainya true jika P maupun Q nilainya sama. Yang berarti P jika dan hanya jika Q. Ini dapat diartikan sebagai P benar jika Q benar dan P salah jika Q salah. Contohnya misalkan memiliki dua proposisi. P hari ini hujan, Q tanah basah. Bimplikasinya adalah artinya hari ini hujan jika dan hanya jika tanah basah. Dengan kata lain, pernyataan ini benar jika baik hari ini hujan dan tanah basah. Keduanya benar atau keduanya salah. Selanjutnya yaitu operator negasi AND.
merupakan kebalikan dari operator dan, dibaca operator tidak dan. Operator negasi and kadang disebut severe stroke, sehingga simbol dari operator negasi and disebut vertical stroke. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai false jika semua komponennya bernilai true, dan akan bernilai true jika salah satu komponennya bernilai false. Pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang terbalik dari operator and. Contoh kalimatnya yaitu, jika aku pergi ke toko dan hujan, maka aku tidak akan membawa payung. A-nya yaitu aku pergi ke toko, B-nya hujan. Kalimat dalam bentuk logika. Nah, maknanya aku tidak akan membawa payung kecuali aku pergi ke toko dan hujan. Dengan kata lain, selama tidak kedua kondisi itu terjadi, aku tidak membawa payung. Jadi jika tidak hujan atau tidak pergi ke toko, maka tidak akan membawa payung. Nah, selanjutnya yaitu operator negasi or atau tidak atau. Merupakan kebalikan dari operator atau, dibaca operator tidak atau not or. Disebut juga first row. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai true jika semua komponen proposisi bernilai false, dan akan bernilai salah jika salah satu komponennya bernilai benar. Pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang terbalik dari operator or. Contoh kalimatnya, jika aku tidak belajar atau tidak tidur tepat waktu, maka aku akan tetap berangkat kerja. A-nya yaitu aku belajar, B-nya aku tidak tidur tepat waktu, aku tidur tepat waktu. Maknanya aku akan tetap berangkat kerja hanya jika aku tidak belajar dan tidak tidur tepat waktu. Seperti itu, dan slide yang terakhir yaitu operator XOR. Operator XOR atau exclusive OR dengan simbol seperti yang ada pada slide mempunyai hasil tabel kebenaran yang terbalik dari operator bimplikasi atau ekuivalensi. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai salah jika pasangan proposisi penyusunnya bernilai sama. Jika pasangannya memiliki nilai berbeda, maka nilai proposisi yang tersusun bernilai benar. Contoh kalimatnya, aku akan membeli es krim atau kue, tetapi tidak keduanya. A-nya yaitu aku membeli es krim, B-nya yaitu aku membeli kue. Kalimat dalam bentuk logika A eksklusif OR BA O plus BA, maknanya aku akan membeli es krim atau kue, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Salah satu dari kedua hal tersebut harus benar, tetapi tidak boleh keduanya. Yang artinya jika aku membeli es krim, maka aku tidak membeli kue secara bersamaan. Jika aku membeli kue, maka aku tidak membeli es krim secara bersamaan. Seperti itu, dan yang baiklah, itulah penjelasan dari operator logika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Andi Lili Aji Tulisan. Terima kasih.